Hai cinta, kalian apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dilindungi, diberkahi, dan dipenuhi dengan rasa syukur ya. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi sedia rasanya mendukung aku di channel ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman, baik itu yang datang secara sengaja ataupun tidak. Yang kedua, aku mau ngucapin selamat datang untuk teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Selamat datang, salam kenal, aku Maylin. Dan yang ketiga, aku akan selalu sampaikan ini adalah general reading dan bisa saja ini resonate atau tidak dengan teman-teman. Kalau resonate, berarti pesannya untuk teman-teman. Kalau tidak, bukan berarti itu salah, tetapi mungkin saja pesannya di tempat lain. Sorry. Nah, aku juga disclaimer bahwa karena ini general reading, jadi tidak semua aku bisa tarik. Dan jika itu resonate, teman-teman tetap harus bisa mengambil sisi-sisi positif dan lebih bijaksana ya. Karena bagaimanapun ceritanya, ini hanyalah pembacaan tarot dan kemungkinan energinya tidak bisa bertahan dengan lama gitu. Berbeda dia kalau memang kamu lihat secara astrologikal sama hal-hal yang lainnya. Karena aku bertujuan untuk ngebooster energi dan menyisipkan energi healing gitu ya. Jadi aku berupaya untuk selalu positif dan menyisipkan energi healing. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menerjemahkan gambar yang ada di depanku. Mungkin ini adalah bacaan yang terakhir ya untuk bulan ini, karena kedepannya kita akan lebih fokus sampai akhir bulan Desember. Kita akan lebih fokus melihat nge-catch up energi bulan tahun depan. Jadi kemungkinan juga akan lebih sibuk lagi nanti mempersiapkan tahun baru ya, untuk memperhitungkan secara sistematis, secara energi, secara vibrasi gitu. Nah, kali ini seperti biasa, kalian sudah lihat ada 3 deck kartu. Tiga-tiganya ini adalah tarot, duanya yang seperti original sih, yang kedua yang di tengah itu modifikasi. Nah, bukan modifikasi tapi lebih ya tergantung orangnya lah yang bikin. Pembacaan kali ini kita akan membacakan satu tema, yaitu pesan tersembunyi dari hatinya, apa yang dia rasakan padamu. Nah, ini tuh kayak kayak seseorang yang ketika kamu mau nanyain kamu malu, tapi kalau nggak ditanyain kayaknya there must be something gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang dia ingin sampaikan kepada kamu, tapi kamu merasakan hal itu, tapi dia tidak ingin mengatakannya. Aku yakin semua orang itu memiliki feelings, memiliki rasa keingintahuan juga, dan memiliki sensorik yang bagus ya mengenai perasaan. Karena kenapa? Pada dasarnya memang kita memiliki 2 alam sebenarnya. Bukan alam gaib sama alam ini, bukan. Maksudnya alam pikiran dengan alam nyata, alam fisik. Nah, alam-alam pikiran ini sebenarnya kemungkinan besar, sangat besar kemungkinan, bukan kemungkinan besar. Memang sebenarnya pikiran kita dengan pikiran orang lain itu, aku mengakui bahwa memiliki frekuensi dan vibrasi untuk berkomunikasi. Hanya saja kadang kita tidak menyadarinya. Buktinya gimana? Buktinya beberapa orang itu tuh bahkan kalau kayaknya dia pengen ngomong ini deh, kayaknya pengen ngomong, dan itu tuh benar-benar terjadi. Nah, oleh karena itu langsung saja masuk apa yang dia rasakan padamu. Ini bisa aja your love, your crush, maksudnya bisa aja yang hal-hal yang lain gitu ya. Yuk kita buka satu persatu.
BTW ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Dan tapi hari ini kita mulai dari deck ini dulu ya. Ini deck satunya. So, aku simpan duanya. Mari kita mulai. Nah, ini dia. BTW sorry ya, aku gak di tempat biasanya hari ini. Aku lebih ambil tempat di meja belajar aku. Bukan meja belajar sih ini. Iya, tapi ini kecil. Dan aku juga ngebacanya agak kebalik ya. Bukan agak kebalik, emang kebalik. Kayak air biasa. Tapi apapun itu, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti pesan yang disampaikan nantinya. Jadi fokuskan dengan pertanyaan, apa yang dia rasakan kepadamu? Aku pilih ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, thank you. Mari kita lihat. Oh, Ace of Swords. Apa yang dia rasakan padamu? The Higher Pen. Wah. Ini King of Pentacles. And the Three of Cups. Mudah-mudahan kamu bisa lihat ya. Oke. Nah, apa yang dipikirkan orang ini, pesannya itu ya, apa yang dipikirkan kepadamu gitu. Pertama, dia pastinya memikirkan, berpikir bahwa kamu itu adalah orang yang baik ya, yang orang yang bukan cuman baik yang gimana, tapi berpikiran jernih gitu. Dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang bukan orang gila gitu, maksudnya bukan orang yang memiliki cara berpikir yang salah gitu. Dia berpikir bahwa kamu itu orang yang pintar, orang yang baik dalam berpikir, bukan orang gila. Karena banyak ya sekarang kita melihat, bukan kita, tapi banyak sekarang manusia itu melihat orang-orang yang misalkan ketika kita melihat, "Ih, ini cewek gila ini, lihat cara berpikirnya, masa dia berpikir gitu gitu ya." Jadi, kemungkinan besar dia berpikir bahwa kamu adalah orang yang baik, orang benar dalam berpikir dan logika gitu ya, orang yang punya otak lah. Dan juga kamu itu, dia berpikir bahwa dia melihat kamu lebih konservatif, lebih kebanyakan di sini adalah orang-orang yang taat. Nggak cuman dia melihat kamu itu orang yang pintar, tapi juga dia melihat kamu orang yang taat dalam beragama gitu ya, patuh terhadap orang tua gitu. Dan dia berpikir bahwa, dia mau dengan kamu, dan dia berpikir bahwa, ini aku mau dengan orang ini," gitu. Jadi kalau dia mendekat gitu ya, dia ada memiliki, hasrat, keinginan untuk bisa ini dekat dengan kamu, bisa ini untuk memang mendapatkanmu gitu. Dan untuk apa? Untuk kehidupan yang hubungan yang lebih stabil. Lebih stabil di sini ya begitulah, dengan lebih stabil dan bisa dirayakan. Dalam artian apa? Ini di dalam pikiran dia, kamu itu adalah orang yang baik dan tipenya dia, sehingga aman dan capable untuk dicintai gitu.
Jadi sehingga harapannya apa? Sehingga harapannya hubunganmu itu bisa stabil dengan dia, dan bisa dirayakan gitu ya. Beberapa orang ini yang ditanyakan adalah berasal dari hubungan pertemanan gitu. Kalau laki-laki gitu ya, pertemanannya ya tahulah pertemanan laki-laki kan agak rempong dikit, bukan rempong, aneh. Satu bisa lintas generasi, bisa lintas agama, bisa lintas, hobi gitu. Tapi apapun ceritanya, orang ini melihat kamu, sebagai orang yang cerdas, orang pintar, baik, dan agamis bisa yang kedua, atau menghargai tradisi gitu, dan patuh terhadap orang yang lebih tua, mendengarkan lebih tepatnya di sini. Sehingga apa, dia berpikir bahwa, dia ingin, bersama dengan kamu dalam hubungan yang stabil dan bisa dirayakan. Ini bukan berarti dirayakan di sini bentuknya banyak ya, tapi yang pastinya dirayakan di sini dalam bentuk, ada yang namanya energi friendship gitu, pertemanan, family gitu. Jadi difikirkan di sini, tidak tidak semua hubungan itu akan berakhir dengan, maksudnya hubungannya dalam bentuk percintaan ya, tetapi ini adalah hal positif yang orang tersebut pikirkan kepada kamu. Nah, ketika kamu mendapat teman baru di tempat pekerjaan, ketika kamu mendapatkan teman baru di pendidikanmu atau di tempat lainnya, yakinlah bahwa orang ini menganggap kamu orang yang layak untuk dicintai, layak untuk digauli, maksudnya layak untuk ditemenin gitu. Dan memang ada kemungkinan, untuk hubungan yang lebih serius gitu. Jadi kamu jangan sungkan-sungkan untuk, berekspresi dengan dia gitu, berekspresi dengan orang ini. Ciri orangnya itu pastinya dari lingkup pertemanan ya, bisa juga, dari, senioritas gitu, heeh. Bisa dari, pertemanan dan juga bisa dari senioritas gitu. Seperti kayak kakak tingkatmu gitu. Dan coba kita lihat konfirmasi malaikat apa, arkangelku apa. Kenapa sih indigo and crystal children? You have bond with children, in particular you can help children who are sensitive. Ya mungkin aja dia melihat kamu kayak apa ya, keibuan. Dia melihat kamu keibuan gitu, dan atau memiliki potensi untuk jadi ibu yang baik, atau dia melihat kamu bisa, melindungi gitu ya, melindungi seperti aku bilang tadi, karena ini ada kartu The Hierophant, lebih klasik ya. Jadi, kalau yang namanya perempuan dan laki-laki yang memiliki energi The Hierophant itu tuh dia lebih klasik, lebih bisa menempatkan dirinya pada posisi, eee, yang memenuhi standar sosial lah, standar budaya, seperti layaknya seorang ibu itu kan dia bisa mengayomi anak-anak, dia suka dengan, anak-anak. Layaknya seorang ayah itu, seorang laki-laki itu dia bisa melindungi perempuan dan anak-anak gitu. Dan kemungkinan juga beberapa orang memang memiliki keterkaitan dengan energi purple ya, dalam artian cakra purple, energi indigo lah. Memang beberapa orang itu memiliki kemampuan sensitivitas terkait indera yang keenam. Dan kedua ada passion, trust and follow your renewed passion in your love, in life and career. Nah, itu dia lagi. Karena memang di sini dilihat bahwa, apa yang dia pikirkan, dia memikirkan bahwa kamu juga orang yang passion seperti aku bilang tadi, orang-orang cerdas ini kalau misalkan cewek atau cowok dalam peringkat kelas itu tuh setidaknya dia masuk 5 besar lah. Nah, gitu. Dia memiliki tujuan yang jelas gitu. Akal pikirnya itu tuh jelas. Dan di sini juga, itu mungkin yang dia pikirkan kepada kamu bahwa kamu itu orang yang memiliki passion yang tinggi gitu, yang membuatmu kagum.
Moon cycle, notice how the moon affects energy and manifestation and capitalize upon this cycles. Ya kemungkinan besar juga mm, dia melihat bahwa kamu adalah orang yang mudah mewujudkan sesuatu hal gitu. Dan tanggap terhadap yang namanya perubahan banyak hal dalam kehidupan. Jadi yang orang ini pikirkan kepada kamu itu mungkin kamu berbeda dari ini ya, dari apa yang aku bilang, tapi yang orang ini pikirkan padamu adalah bahwa kamu itu adalah seseorang yang sangat positif, menyayangi anak-anak gitu ya, penuh passion, memenuhi standar sosial, tradisi gitu ya, sebagai seorang yang seharusnya kamu gimana gitu. Bisa dibilang baik kamu perempuan atau laki-laki, sebenarnya kamu adalah idaman gitu. Bisa dibilang demikian, kamu adalah idaman dan orang ini ingin bersama kamu memiliki hubungan yang stabil gitu ya. Yang stabil di sini bisa saja kalau kalian gendernya itu sama, mungkin orang ini mau berteman dengan kamu gitu ya. Kalau jenis gender kalian berbeda dan satu kalian sudah memiliki pasangan, mereka menginginkan tetap memiliki hubungan baik denganmu. Kalau belum memiliki pasangan, dua-duanya belum memiliki pasangan, kamu dan dia menginginkan kamu bersama dia. Time to play, make time, dance and play. Nah, ini menunjukkan bahwa bakalan ada pergerakan ke kamu dalam waktu dekat ya. Dia bakal menyatakan misalkan ada aksi tertentu yang itu sebagai simbol dari bahwa hubungan baik ini akan segera dimulai. Bisa itu bisa itu dinyatakan langsung atau dengan perlakuan-perlakuan khusus seperti apa? Seperti kalian sering terlibat dalam sebuah wacana atau dia lebih komunikasi mempertanyakan kamu ini itu apa gitu atau setidaknya memiliki cara tersendiri untuk tetap terhubungan dengan kamu gitu. Nah, orang ini bakal datang menyatakannya gitu ya. Jadi intinya tuh gitu. Satu lagi aku coba tarik, jadi apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan? Transform, rise above any situation, become the best version of you ya. Ini tuh bisa transformasi dari kemarin yang biasa aja, makin deket, atau memang ada perubahan yang signifikan dari kemarin teman jadi kekasih gitu. Atau memang kamunya sendiri yang bertransformasi menjadi yang lebih baik, atau dia yang lebih baik, atau dua-duanya menjadi lebih baik, menjadi new look gitu, penampakan yang lebih baru. Nah, aku rasa jelas ya ininya, pesannya. Kalau ditanya pesan tersembunyi dari hatinya, apa yang dia rasakan kepada kamu ya, dia ingin memiliki hubungan yang stabil dengan kamu. Yang dia rasakan, yang dia pikirkan pada kamu ya pastinya kamu itu orangnya pinter, terus patuh gitu ya, memenuhi standar tradisi agama sebagai sosok yang dia inginkan, dan dia ingin memiliki hubungan yang stabil dengan kamu, apakah itu sebagai teman, sebagai kekasih, atau sebagai partner yang lainnya gitu. Dan kebanyakan di sini kamu dapatkan dari lingkungan pertemanan yang dia menginginkan sebuah kayak selebrasi, juga menginginkan sesuatu selebrasi. Dan mungkin saja ini kamu atau dia itu menyukai anak-anak atau seperti anak-anak, yang pastinya kamu memiliki passion yang tinggi atau dia juga memiliki keinginan yang besar terhadap kamu. Dan selanjutnya ada juga kamu itu memenuhi semua perubahan, tanggap dengan segala perubahan. Nah, ini emang ciri-ciri
seperti kalau laki-laki ini tuh laki-laki pinter gitu ya, kalau perempuan itu tuh perempuan yang pinter juga gitu. Terus apa outcome-nya, ini orang akan memang datang kepada kamu dalam waktu dekat, dengan cara-caranya tersendiri. Jadi, apa ya, paham-pahamlah, maksudnya lebih sensitiflah, terhadap apa yang dia lakukan. Misalkan dia lebih sering ngechat kamu, dia lebih sering bertemu dengan kamu secara sengaja atau tidak sengaja, atau setidaknya dia lebih memberikan perhatiannya kepada kamu gitu, yang kemarin-kemarin biasa aja. Aku pikir cukup sekian ya, pesannya jelas, yang pasti ada di sini transformasi dalam orang yang kamu pikir dalam hubungan dengan orang yang kamu pikirkan ini. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, ini untuk teman-teman yang memilih deck 2 ya. Jadi, fokuskan lagi dengan pertanyaan kita, yaitu pesan tersembunyi dari hatinya, apa yang dia rasakan kepadamu. Gitu. Aku bakal shuffle dulu. Karena mejanya kecil. Sabar. Nah, aku pilih ya. Apa sih tadi? 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, mari kita buka. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada Queen of Swords, ada 9 of Pentacles, dan di sini ada Princess of Swords. Wow, Queen of Swords, Princess. Ada Justice, dan ada The World. Yuhu. Di sini, ini dia. Bisa lihat ya. Nah, untuk yang pilih deck kedua ini, mungkin tujuannya itu tuh hampir sama dengan tujuan yang nomor 1 ya, yang pilih pile 1. Orang yang kamu pikirkan ini sebenarnya memiliki keinginan untuk memiliki hubungan yang seimbang kepada kamu. Jadi sebenarnya dia ini berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah sosok yang keren gitu di mata dia. Sosok yang keren, di mana kayak di sini kan ada Queen of Swords sama Princess of Swords gitu ya. Di mana sebenarnya orang ini tuh udah lama sekali memperhatikan kamu gitu ya, Dia memiliki mata yang tajam dalam menganalisamu, dan memang kemungkinan besar orang ini sudah melihatmu dari jauh hari gitu. Sudah mempertimbangkan begitu, cuman karena ada satu dan lain hal dia masih mempertimbangkan bagaimana cara yang benar untuk mengungkapkan itu kepada kamu. Karena di sini dia orangnya sangat rasional ya dalam memilih kamu, atau mungkin juga kamu adalah orang yang rasional gitu ya.
Dan di sini ada Queen of Swords juga. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki pemikiran yang bukan, maksudnya di sini ada Nine of Pentacles gitu maksud aku. Ini dia memiliki rasa nyaman dan rasa nyaman dengan kamu gitu ya. Kemungkinan besar kamu juga orang yang memang sudah lengkap semua hal gitu dalam hal kayak energi gitu ya. Kamu itu nyaman bisa bikin orang nyaman gitu. Dan juga dia melihat bahwa kamu orangnya itu blak-blakan gitu. Mungkin saja dia juga ingin menyampaikannya itu tuh secara blak-blakan gitu ya, apa yang dia rasakan ke kamu gitu. Dan ada jeda justice, ini adalah memang seperti aku bilang tadi, dia menginginkan sesuatu hubungan yang seimbang dengan kamu. Karena karena di sini dia melihat satu sisi kamu itu adalah sudah dewasa secara berpikir, secara banyak hal gitu ya. Kamu orangnya yang stabil gitu, orangnya stabil itu udah stabil dalam banyak hal ya juga, dan di sini dalam bentuknya materi. Dan juga selain dari stabil, kamu juga memiliki rasa, bukan pemikiran, caramu itu ya seperti blak-blakan, seperti bukan, eee, be apa, belum matang gitu ya. Jadi sehingga orang ini nih sebenarnya udah lama gitu ngelihat kamu gitu. Dia terpesona sebenarnya karena sifat kamu yang bisa bisa saja menjadi dewasa dan juga tanpa tanpa rasa takut mempertahankan, posisimu saat ini gitu, jangan rasa yang blak-blakan gitu. In other words, sometimes you become like a queen gitu ya. Sometimes you become like a princess. Yang gimana sih, kayak jiwa petualangannya, eh cherishnya curiousnya sama happinessnya gitu. Namun di bagian yang lain, kamu bisa berpikir layaknya seorang yang sudah dewasa gitu. Nah, karena bukan mungkin. Nah, ini yang membuat dia tuh bisa jatuh hati kepada kamu, bisa memperhatikan kamu lebih dari orang lain. Kamu stabil secara emosi, kamu stabil secara pemikiran, tetapi kamu juga belak-belakan dan happy gitu ya. Layaknya teenager. Nah, begitu. Jadi dalam artian sisi menarik kamu itu tuh dia yang membuat dia suka gitu. Dia melihat kamu sehingga sebenarnya memang dari jauh hari dia sudah melihat kamu. Dan tujuannya apa? Ya untuk mendapatkan hubungan yang seimbang dengan kamu gitu. Karena seperti aku bilang tadi, kan orang ini melihat kamu, mengobservasi kamu tanpa kamu sadari sudah jauh gitu ya, udah lama. Sehingga kalau dia bersama kamu, dia mau menentukan posisinya itu gitu ya, hubungan yang seimbang. Jangan besar di kamu atau juga dia juga nggak mau menjadi pengekang kamu gitu. Dan hasil yang diinginkan adalah dia melihat potensi hubungan yang lengkap dan utuh denganmu. Dalam artian gini, nih kalau aku dapat orang ini gitu, baik cewek atau misalkan kalau yang mempertanyakan ini adalah cewek, kalau aku dapetin orang ini gitu ya, pasti aku seneng banget. Dia orang yang sudah matang gitu ya, sudah stabil, tetapi dia bisa menyesuaikan diri seperti anak muda gitu. Aku suka gitu. Kalau yang bertanya ini adalah laki-laki, bahwa dia dapat sosok keibuan, sosok wanita berkelasnya dapat, tapi dia juga asik gitu diajak explore segala macam. Ini tuh komplit banget gitu. Dan karena kenapa? Ini tuh dua-dua posisi ini tuh membuat orang nyaman tahu gitu. Baik kalian yang nanya ini cewek atau cowok gitu. Sehingga dia berpikir, oh, kalau aku mau bersama dia, tapi aku harus paham dulu posisiku aku gimana. Apa yang boleh aku lakuin, apa yang nggak boleh aku lakuin, apa yang bisa ditoleransi atau yang enggak. Karena kenapa? Aku memang ingin memiliki hubungan yang lengkap dan utuh dengan orang ini.
gitu ya. Dan sekarang coba kita lihat angel, apa yang dikatakan malaikat padamu. Ada leadership. Nah, ini kan seperti aku bilang tadi, ingin mengetahui kayak apa ya, sebenarnya posisinya itu tuh gimana, yang memimpin siapa gitu. Kamu atau dia gitu. Jadi karena aku bilang tadi, karena kamu memiliki dua energi besar ya yang sama gitu. Apa namanya, kamu bisa sebagai queen, bisa juga sebagai princess. Makanya itu sebenarnya yang mana dulu yang memimpin gitu. Aku atau kamu gitu. Atau gimana? Dan di sini ada spiritual understanding. Nah, dia juga sedang memikirkan itu, bagaimana sebenarnya untuk apa dia bersama kamu gitu. Yang dia pikirkan gitu. Yang dia pikirkan lebih ke ini. Kalau aku sama kamu, sama dia gitu ya. Kalau aku sama orang ini pasti aku bisa lebih berkembang, lebih bagus lagi gitu. Sebenarnya kayak satu sisi dia berpikir bahwa kamu itu orang yang tepat untuk dijadikan pemimpin. Satu sisi lagi kamu itu juga dia menganggap bahwa kamu juga akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan jiwanya gitu. Dan relationship harmony, iya sih. Karena ini tadi, karena dia berpikir kamu itu orang yang keren, secara baik, secara energi, dan bisa membuat nyaman. Memang of course dia mengharapkan sesuatu yang hubungannya jangka panjang, yang stabil, dan memuaskan gitu ya. Harmoni ada, sama, harmoni itu kan konfirmasi lagi dari kartu The World. Di sini ada dari energinya dia, keinginan dia tuh adalah justice sama The World. Sementara posisi kamu adalah Queen sama King gitu. Yang dia rasakan itu Nine of Pentacles. Nyaman banget. Kartu Nine of Pentacles itu kan lambang dari kesempurnaan ya, kesempurnaan batin gitu, hampir sempurna, semuanya udah ada gitu. Aku dapat lagi kartu ini, sorry, udah aku shuffle dan aku dapat lagi kartu time to play ya. Orang ini bakal bergerak ke kamu dalam waktu yang tidak lama lagi, atau mungkin juga ini kebalikan ya, kamu yang akan bergerak ke dia. Aku udah shuffle kartunya dan aku dapat itu lagi, sorry ya, bukan sorry atau gimana, aku nggak tahu, tapi itulah. Dan ya itu tadi seperti aku bilang, apa yang dia pikirkan, orang ini pikirkan kepada kamu, ya dia berpikir bahwa kamu orang yang keren gitu ya, yang bisa membuatnya bertumbuh, bisa juga memimpin, dan juga happy, membawa kebahagiaan, membawa kenyamanan, sehingga apa, namun dia menginginkan juga sesuatu yang memang stabil, yang posisinya jelas kalau kamu sama dia, karena dia menginginkan hubungan jangka jarak panjang, jangka lama gitu. Generosity, sow seeds of kindness, tebarkan benih-benih kebaikan ya. Nah, itu kayaknya jelas ya apa yang dikatakan di sini. Memang sebaiknya manusia itu dikagumi tidak hanya karena kamu cantik, baik, berprestasi, tapi ketika kamu menyenangkan, maksudnya available untuk orang dan mau bisa memposisikan diri, itu tuh jadi daya tarik tersendiri gitu. Disukai, dicintai tidak harus melulu karena kamu cantik, karena kamu memiliki value, tidak. Bisa saja dengan kamu caranya lain bisa disukai orang adalah memposisikan diri pada tempatnya. Bukan berarti kamu harus manipulatif, tidak, tapi ya kamu paham bagaimana cara bertindak tuh. Ya aku rasa cukup sekian ya. Orang ini memang tujuannya memang memiliki hubungan yang baik dengan kamu, hubungan yang langgeng, yang lama dengan kamu, akan tetapi dia juga memikirkan
bagaimana posisi dia dalam hubungan bersama kamu nanti kalau dia bisa bersama kamu gitu. Karena kamu memiliki dua sisi, kamu bisa menjadi queen, kamu bisa menjadi princess, kamu bisa bersikap tegas dan memimpin gitu. Kamu juga bisa jadi teman yang asik untuk berkelana, penuh happiness gitu ya, petualang, dan bisa jadi ya kayaknya teman lah. Ya namun pastinya kamu adalah orang yang bisa membuat dia nyaman. Dan orangnya ya akan pergi kepada kamu dalam waktu dekat. Jadi bersiap-siaplah untuk sebuah pernyataan. Ya, aku rasa cukup sekian, pesannya sangat jelas. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, ini yang memilih deck 3. Jadi, teman-teman bisa ditanyakan lagi ya. Tanyakan dengan pertanyaannya adalah pesan tersembunyi dari hatinya, apa yang dia rasakan padamu. Yuk kita lihat. Dari 2 file sebelumnya itu tuh emang udah jelas kalau orang ini nih memiliki keinginan untuk stabil. Orang yang ditanyakan memiliki keinginan stabil, hubungan yang stabil dengan si penanya atau sebaliknya. Bagaimana yang deck ketiga? Nah, aku pilih 5 ya. 5 kartunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, thank you so much. Tanganku sakit. Nah, kita lihat. Ada di Hermit sini. Ada Four of Wands. Ada Ten of Wands. The Fool. And then ada The Hangman. Kok gini amat ya kartunya? Coba aku susun dulu. Nah, sebenarnya ini ya, kalau ditanyain perasaan dia kepadamu itu positif. Positif baik sih, hanya saja ini tuh lebih ke posisi dia gitu ya. Kalau yang tadi, yang 2 deck yang tadi aku buka itu tuh posisinya itu tuh seimbang. Nah, kalau ini tuh lebih banyak ke pemikiran penanyanya gitu. Jadi kayak The Hermit, lebih banyak merenung sih orangnya. Kalau lihat kamu, dia memiliki ada potensi baik kepada kamu gitu ya. Istilahnya ini tuh orang kayak apa ya, kayak berpikirnya itu tuh kejauhan, tetapi aksinya itu tuh susah banget gitu. Sehingga dia kebeban sendiri gitu sama keadaan, sama pikiran-pikiran dia sendiri gitu ya. Di sini ada The Hermit, dia sedang lebih banyak introspeksinya gitu ya, sama terkait dengan kamu. Ya mungkin aja dia takut gitu ya, takut ditolak, takut pokoknya takut ditolak lah, takut penolakan barang-barang demikian gitu, takut nggak cocok. Yang terus ada Four of Wands. Four of Wands ini memang ada keinginan yang positif, bisa aku bilang ini kayak dia memiliki imajinasi yang panjang dengan kamu gitu. Contohnya kayak aku nggak tahu lah ya. Tapi ini nih kayak orang-orang yang kayak ya kalau aku sama dia aku bakal udah pikiran. Ini tipe-tipe orang yang di deket belum udah kepikiran buat nikah. Nah gitu. Terus ada Ten of Wands ini
Ya, dia terbebani sih, khususnya especially buat saat ini, sebenarnya dia terbebani dengan mmm, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dia sendiri kepada kamu gitu. Dan terus ada The Fool. The Fool ini kan ada kayak apa ya, sejenis awal yang baru tapi dia nggak tahu mesti gimana. Kayak orang tuh kalau mau jalan ya udah jalan aja, arahnya tuh kemana nggak jelas mau kemana. Bukan bingung sih, bukan, ya udah penting jalan aja dulu gitu. Nah, dia juga posisinya gitu. Dia mau kepada kamu, tapi dia nggak tahu harus nyusun strategi gimana, tapi dia pengen bergerak ke arah kamu gitu. Jadi, ya udah gerak aja dulu, entar gimana caranya, dapat di jalan deh, dapat hidayah gitu ya. Terus ada The Hangman, The Hermit, The Hangman lagi. Nah, The Hangman ini menunjukkan, apa namanya, dia menunggu-nunggu atau ragu-ragu. Ini kayak orang apa ya, kok kayak orang blow on gitu nggak sih? Maksudnya tuh gini, biasanya kalau orang kita tahu kita suka sama seseorang, at least ada effort lah ya. Nah, dia effortnya itu tuh kayak effort yang nggak bisa di-notice. Nah, ini nih posisinya orang-orang yang pilih player 3. Ini bisa aja kamu atau bisa aja dia gitu. Sebenarnya dia tuh melakukan hal upaya kecil itu dia melakukan biar di-notice sama kamu gitu. Setelah dia merenungi banyak hal. Hanya saja yang nggak jelas gitu. Misalkan gini, rumah kamu di kompleks A. Nah, dia pengen kamu tuh dilihat sama dia, at least kamu notice dia. Nah, dia pengen melakukan hal yang memulai kayak usaha buat PDKT-in kamu. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan untuk bisa deket sama kamu? Dia nggak lewat depan rumah kamu, nggak. Dia nunggu kamu datang ke taman bermain. Ya kan nggak tahu kamu datang ke taman bermain atau enggak. Dia nggak observasi dulu, nggak segala macam. Nah, ini posisinya tuh orangnya tuh kayak gitu. Ketika dia memikirkan kamu, dia udah berpikir nih, udah ke pelaminan gitu. Terus dia berpikir gimana ya cara biar aku di-notice, biar aku bisa PDKT sama orang ini gitu. Dia nggak observasi dulu, dia nggak observasi kamu biasanya ngapain, jam segini kamu di mana, rumah kamu di mana. Mungkin dia tahu rumah kamu di mana, tapi dia nggak lewat ke rumah kamu, justru dia tungguin kamu di taman bermain. Ya akhirnya dia bingung sendiri kan, nungguin kamu di sana, ya nggak ada hasil dong. Karena ya ya gitu, istilahnya kayak, ya salah strategis nggak sih? Nah itu, yang dia pikirkan, apa yang dia pikirkan sama kamu, ya pikirannya tuh cuma satu, "Aku bakalan bisa sama orang ini." Ya udah nggak ada yang lain. Apakah kamu cantik, kamu ini, kamu itu, ya nggak tahu, yang pastinya dia obsesi sama kamu, nggak tahu kenapa. Itu urusan masing-masing, nggak kelihatan kok di sini ya, dan aku juga nggak bisa baca. Jadi, ya gitu, ini lebih ke baca kayak apa yang dia pikirkan, dan tipe-tipe orang yang kayak, ya orang-orang bego sih di sini ya. Sorry ya, gitu. Carry transition. Nah, ini tuh ya mesti harus ada perubahan sih dari segi apapun gitu. Hello from heaven, your loved ones heaven are going fine, let go of worries and feel their loving blessing. Ya ini kan konfirmasi lagi, sebenarnya tuh dia nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana, jadi kamu nggak usah tunggu dia di sana, rubah tempat di sana gitu. Dan notice your recurring physical and emotional feelings. Yang dia pikirkan itu tuh kayak yang seharusnya dilakukan adalah mendengarkan apa yang kata hatinya itu dikatakan, atau orang-orang di sekitar gitu. Jangan kayak ini tipe orang menyukai, ya udah suka emang, maybe the first apa namanya, first love atau love in the first sight ya. Nggak tahu ngapain, pokoknya dia melihat kamu tuh pengen aja dia sama kamu gitu. Tapi lupa mengkalkulasikan keadaannya itu gimana. Ya ini tipe-tipe ini, dan sekarang itu ketika dia sangat terbeban, sebenarnya kamu lagi baik-baik aja sih when he or she overthinking about you.
kamu sebenarnya lagi baik-baik aja sih, kamu lagi makan dengan baik, makan dengan tenang, atau ya gitulah. Coba sarannya di sini apa ya, rubah tempat, rubah cara pendekatan gitu, rubah cara PDKT. Nah, speak out. Nah, nih kan solve the conflict. Ngomong anjir. Ya Allah susah. Sorry ya. Ya, ini tuh kayak apa ya? Ini tuh lebih ke pengagum rahasia deh. Karena kenapa ini dia nggak bisa ngomong. Mungkin aja kamu lihat orang ini, tapi kamu nggak nyadar bahwa orang ini tuh suka sama kamu. Dan terus kayak aku bilang tadi, rumah kamu di mana, dia nungguin kamu di mana biar di notice. Nah, rubah gitu, rubah tempat. Nah, dare, take a risk and fly. Nah, ini dia. Ini konfirmasi lagi. Mungkin aja kalau posisinya itu tuh kamu, ya udah kamu harus ambil action, harus ngomong, harus ambil resiko. Kalau ini orang tersebut, ya udah biarin aja. Kalau kamu tahu yang mana orangnya, ya udah kamu tetap harus konfirmasi lagi. Kalau enggak, sayang banget ini orang. Dia nggak tahu apa-apa, nggak mesti tahu apa-apa, tapi dia suka kamu dan dia terus overthinking. Ya udah dengan keadaannya bego gitu. Nah, kira-kira gitu ya keadaannya yang dia pikirkan pada kamu. Maaf ya, kalau kalau aku mau bacanya untuk file 3 ini nih kayak menggebu-gebu banget. Kayaknya aku kayak sayang banget gitu. Lu kalau suka nampakin muka lu ngomong gitu ya. At least lu harus dinotis. Lu dinotisnya dengan cara gitu ya. Barangkali dia lagi notice orang, lagi nungguin orang lain gitu kan. Mana tahu kalau kamu itu disukai. Nah, demikian. Jadi ngaco banget sih nomor 3 ini ya. Nggak enak aku ngomongnya. Ya jadi itu intinya. Kalau yang dia berpikir tentang kamu apa? Sebenarnya dia udah berpikir jauh bersama kamu. Hanya saja actionnya itu tuh bego gitu. Dia nggak tahu ngapain dan berpikiran terlalu lama gitu. Aksinya ya kayak salah, kayak orang bego. Sorry, kayak orang bego gitu. Jadi seharusnya kalau sarannya itu tuh emang ngomong. Kalau kamu tahu orang ini yang mana, ngomonglah dan ambil risiko gitu. Baik kamu ataupun dia. Apakah kayak nanti dibilang, "Ih, kepedean sih lo nanyain gua," gitu. Atau, "Ih, kepedean lo suka gua," gitu. Nah, tapi itulah yang namanya risiko. Ya, dan aku pikir cukup sekian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang sedang mengagumi seseorang tapi nggak berani ngomong dan nggak tahu juga tempat orang ini tuh di mana. Ngomonglah, notice lah, beranilah dan ambil risiko ya. Aku rasa cukup sekian. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Yuhu, my squishy tummy.